A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wala quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, senang rasanya berjumpa kembali dengan sahabat-sahabatku, saudaraku. Nah, pada hari ini kita akan melakukan kajian, yaitu hukum kita berjabat tangan dengan perempuan, dengan lawan jenis. Bolehkah atau tidak boleh? Haramkah atau tidak? Jadi di sini harus kita ketahui dulu. Yang pertama harus kita ketahui yang namanya aurat. Aurat perempuan itu yang mana sih? Yang harus ditutupi, yang tak boleh dilihat oleh laki-laki. Yang mana? Nah, tentu selain wajah dan telapak tangan. Nah, selain wajah dan telapak tangan, maka semuanya harus ditutup, tak boleh diperlihatkan. Nah, ini dikiaskan oleh Allah dengan perhiasan. Ya, perhiasan, bukan emas, bukan mobil mewah, bukan anting-anting yang mewah, bukan mutiara, bukan permata. Perhiasan di sini. Ya, perhiasan perempuan yang di sini yang dimaksudkan itu, ya itu tadi anggota tubuhnya yang wajib hukumnya dia tutupi. Selain dari wajah dan telapak tangan. Nah, ini aurat perempuan. Nah, di sini kita ambil hadis, ya kan? Ada satu hadis bahwa Nabi Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu membiat itu tak pernah menjabat tangan perempuan. Jadi yang berjabat tangan dengan laki-laki. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Aisyah. Nah, Aisyah istri Nabi. Aisyah berkata, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah menyentuh wanita selain wanita yang beliau miliki. Jadi kalau yang wanita yang beliau miliki berarti istrinya atau anaknya. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari. Berarti tidak boleh menyentuh tangan wanita. Nah, di hadis ini yang diriwayatkan oleh hadis Al-Bukhari. Nah, ancaman bagi orang yang bersalaman dengan wanita itu disampaikan oleh Abu Ala, menceritakan padaku Makil bin Yasar, diriwayatkan ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Nah, jadi yang menyentuh di sini apakah dia berjabat tangan atau berhubungan badan? Nah, sini tadi dijelaskan. Tapi kalau secara umum dikatakan menyentuh, asalkan tangan ini menyentuh ke perempuan, ke kulitnya sekalipun, itu sudah lebih baik baginya ditusuk kepalanya dengan pasak besi itu. Nah, ini ancamannya, ya kan? Ancaman bagi orang yang menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Di satu riwayat lagi diceritakan itu dari Ummi Attihiyah Al-Asariyah. Nah, ini diriwayatkan juga nih ada. Ya, dari Ummi Attihiyah ini menyampaikan juga yang menunjukkan bahwa ketika Rasulullah membiat perempuan, ini sama-sama membiat. Tadi dari Aisyah mengatakan bahwa Nabi tidak ada berjabat tangan dengan perempuan. Nah, dari Ummi Atiyah
dia menyampaikan juga ketika Rasulullah membiat perempuan, ia menjulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Disebut dalam kitab Mukhtasar Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Nah, di sini At-Tahiyyah sudah menyampaikan juga dari Ummi At-Tahiyyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membiat kami perempuan Ansar dan membacakan kepada kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan juga melarang kami untuk meratapi mayit. Lalu di antara kami ada yang berjabat tangan dengan kedua tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada dua. Yang satu dari istri Nabi Aisyah itu menyatakan waktu membiat Nabi tidak ada bersalaman dengan perempuan. Nah, yang satu lagi dari Ummi At-Tahiyyah, dia melihat Nabi bersalaman dengan perempuan waktu membiat. Nah, jadi dua yang bertentangan. Satu tidak menyaksikan Nabi menyalami tangan perempuan, yang satu lagi menyaksikan Nabi bersalaman dengan tangan perempuan. Nah, jadi bagaimana cara kita menyikapi hal ini? Tentunya kita seperti tadi sudah kita katakan kan, aurat perempuan itu yang mana sih? Kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, kenapa kita itu lebih baik tidak menjabat tangan perempuan? Karena salah satu ia membangkitkan gairah laki-laki, kehalusan tangan perempuan. Nah, itu yang membangkitkan keinginan laki-laki itu memiliki perempuan tersebut. Apakah hanya dengan bersalaman seorang laki-laki tertarik kepada seorang perempuan? Melalui wajah dia tertarik pada kecantikannya, tertarik dia. Apakah hanya melalui tangan, telapak tangan, wajah seorang laki-laki tertarik dengan seorang perempuan sehingga ingin timbul gairahnya untuk melakukan hubungan badan? Apakah hanya dengan kedua hal tersebut, dua hal ini, telapak tangan dan wajah? Bagaimana dengan suara? Bagaimana dengan suara perempuan yang merdu, menyejukkan hati, menenangkan pikiran kita dengan suaranya yang mendayu-dayu sehingga membangkitkan gairah seorang laki-laki? Bagaimana kira-kira dengan suara perempuan sehingga laki-laki itu tertarik dengan perempuan tersebut, sehingga timbul sawannya? Nah, jadi dari telapak tangan bisa, dari wajah bisa, dari suara bisa. Oke, kalau dari wajah kita tutup dengan cadar, telapak tangan kita tutup dengan pakai sarung tangan atau pakai alas. Bagaimana dengan suara? Apakah bisa saudara menutupnya dengan suara perempuan yang merdu, yang lemah lembut, sehingga membangkitkan keinginan saudara untuk mendekatinya? Makanya ada seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri yang cantik, bahenol, ya kan, yang orang lain aja tertarik melihat istrinya, dia sudah tidak tertarik lagi melihat istrinya. Justru pembantunya yang wajahnya biasa-biasa saja, dia tertarik untuk melakukan hubungan suami istri. Banyak tuh yang terjadi. Banyak terjadi kan? Bagaimana seorang ustaz yang menyampaikan ceramah agama, menyampaikan dinnya Allah, meninggalkan istri pertamanya hanya demi seorang perempuan yang menarik hatinya? Apakah dia berjabat tangan? Mohon maaf ya, tidak berjabat tangan. Mohon maaf, tidak berjabat tangan. Nanti saya ditusuk dengan pasak besi kepala saya. Tapi ternyata dinikahinya perempuan itu. Istri yang pertama dia tinggalkan. Nah,
Istri yang pertama, yang berjuang dengan dia, yang dulu dia menyatakan cinta kepadanya, nah, yang mengejar-kejar dirinya setelah menikah, membangun rumah tangga, mulai dari nol, susah senang bersama, makan indomie sebungkus berdua, makan nasi satu bungkus berdua, berhujan berpanas berdua. Setelah sang suami sukses, mempunyai pundi-pundi keuangan, mempunyai rumah yang bagus, sudah bisa membeli apa yang dia inginkan, istri pertama disuruh mau untuk mengizinkan dia menikah lagi. Istri tak mau, dia ceraikan. Apakah dia tadi mengatakan maaf ya, saya tidak bisa bersalaman? Nyatanya menikah sama perempuan lain, tertarik dengan perempuan lain, keinginan dia mempunyai perempuan lain, ditinggalkan istri yang lama. Nah, jadi 3 sumber yang bisa membangkitkan gairah seorang laki-laki, yang bisa membangkitkan keinginan laki-laki untuk memiliki. Pertama dari telapak tangan, yang kedua dari wajah, yang ketiga dari suara. Nah, gimana? Itu saudara tutup dengan cadar, saudara pakai sarung tangan, tapi suara saudara lemah lembut sehingga lelaki itu tertarik dengan saudariku. Nah, dengan perempuannya lemah lembut, sopan, suaranya itu mendayu-dayu, sudah bangkit api kompor kan, kompor tuh apinya muncul, ya, api sawannya muncul kan, api keinginannya untuk memiliki kan. Tidak pandang lagi sama istrinya tadi, dia tinggalkan istrinya yang bersusah payah menitih membangun kehidupan rumah tangga bersama tadi, berumah tangga tadi. Nah, dia tinggalkan gitu aja demi perempuan yang menarik hatinya. Nah, jadi disinilah sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, tinggalkan keraguan-keraguan. Kalau sahabat merasa ragu untuk berjabat tangan dengan seorang perempuan, harus memakai alas, ya kan? Nah, harus saudara yakin hanya mau memakai alas, ya udah jangan berjabat tangan dengan perempuan. Jadi nawaitu bin niat, segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Kalau kita memandang seorang perempuan dengan kecantikannya, dengan bentuk tubuhnya yang begitu indah, proposal, sesuai ukurannya semua, kita mengagumkan ciptaan Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, begitu sempurnanya ciptaanmu. Berdosakah saya? Nah, kalau saya memandang perempuan, aduh cantiknya perempuan ini, mak, kapan lah bisa aku miliki ini jadi istri aku? Nah, biar satu tempat tidur aku sama dia. Otak sudah melenceng. Boleh tidak seorang laki-laki menikah lebih dari satu? Boleh. Tapi izin istri pertama, atas persetujuan istri pertama. Toh itu yang dicontohkan Nabi kan? Nah, Nabi sudah mencontohkan bagaimana Nabi Rasul kita menikah lagi atas persetujuan istri-istrinya. Nah kita ngaku umat Nabi Muhammad, tiba menikah lagi sunnah. Ini sunnah nih, menikah lagi beristri lebih dari satu. Yang enak aja kau ikuti sunnah dia. Kalau yang tak enak kau tinggalkan. Suruh puasa wajib tak mau. Sakit perut aku, demam badan aku. Itu disuruh melihara jenggot sunnah, tak mau. Jelek kali melihara jenggot ini, kayak kambing ku tengok. Banyak alasan kau kan. Begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi
kalau kita berjabat tangan dengan seorang perempuan, kan yang kita jabat itu bukan anggota aurat tubuhnya, bukan aurat dari tubuhnya. Yang kedua, kita tidak menimbulkan rangsangan birahi kepada diri kita. Jadi biasa aja. Karena ada hadis lagi yang mengatakan kedua orang yang berjabat tangan kata Allah, maka gugurlah dosa-dosanya dari orang yang berjabat tangan tersebut sampai mereka berpisah. Nah, bertentangan lagi toh hadisnya. Nah, itu. Jadi disinilah kita harus menimbulkan keyakinan. Kalau kita yakin bahwa saya berjabat tangan ini seperti saya berjabat tangan dengan saudara saya, sesama muslim, sesama beragama Islam, ini kan saudara saya, tanpa ada maksud-maksud yang tersembunyi. Nah, laki-laki itu kan sama dengan perempuan pun kayak gitu, ada maksud-maksud tersembunyi kan. Nah, bagaimana seorang istri sudah dilengkapi oleh suaminya, kebutuhannya secara material semua sudah dilengkapi, tapi selingkuh, tertarik dengan berondong. Ya kan, banyak kejadian di sekitar kita kan. Nah, inilah iman hakul yakin yang harus kita betul-betul berpegang kepada kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan yang lain seperti yang kita ketahui, umat-umat yang lain pun mengakui dianya bertuhan. Nah, Tuhan itu yang ditiadakan, yang ada hanya Allah. Nah, kalau sudah mengatakan seperti itu, maka kita ikut kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, apa yang Nabi kita, Rasul kita sampaikan dan contohkan. Nah, di antara hadis-hadis ini ada yang saling bertentangan. Di sini kita harus ambil kebijaksanaan, bijak kita mengambilnya, memahaminya. Nah, kita ambil lagi kepada aurat perempuan. Aurat perempuan itu yang mana sih? Berarti kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, selain wajah dan telapak tangan itu wajib ditutup, tidak boleh dilihat kecuali lihat oleh suaminya. Begitu juga laki-laki, laki-laki juga punya aurat, dari lutut sampai pusarnya. Nah, itu harus ditutup, tidak bisa dipamer-pamerkan. Itu nanti pakai sepak kayak yang Weldo kan. Ngajarkan ilmu makrifat. Ketawa aku dengan ilmu makrifat dia tuh. Orang yang bukan beragama Islam tapi mengobok-ngobok masalah agama Islam, ajaran agama Islam. Pakai otak akal sehat, jangan pakai otak akal sakit. Bagi seorang laki-laki auratnya dari lutut sampai ke pusar, itu wajib dia tutup. Ini pakai baju Superman, pakai sempak doang. Banyak ada pengikutnya, jadi begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi kalau kita berjabat tangan dengan perempuan, kita anggap itu adalah saudara kita, saudara seagama, tanpa menimbulkan keinginan kita untuk memiliki perempuan tersebut atau menimbulkan nafsu kita untuk berhubungan badan dengan perempuan tersebut. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang timbulnya masalah apabila saudara menimbulkan rasa nafsu saudara, menimbulkan birahi saudara melihatnya berjabat tangan tadi karena kemulusan telapak tangannya sehingga mengontek ke adik saudara. Ini yang tak boleh, ini tak boleh. Ada kan kita laki-laki kan bersama dengan perempuan, lembut kali tangannya kan, jika mengontek ke antena kita kan, ke antena kita tuh ngontek truk gitu aja, ada kan? Jadi begitulah, makanya pencegahan, mencegah jangan sampai timbul hal-hal seperti itu. Maka sebaiknya tidak berjabat tangan perempuan. Nah, tapi
kalau kita menganggap itu saudara kita seagama kita seagama Islam, jadi kita saudara kita seagama, tanpa berpikir yang menimbulkan naiknya nafsu kita, baik untuk memiliki atau ingin berhubungan badan seperti suami istri, tidak apa-apa, karena itu menggugurkan dosa, ya kan? Nah, berjabat tangan karena Allah, maka gugur dosa sampai mereka berpisah. Ada hadisnya kan? Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi nafsu seorang laki-laki ini bukan hanya karena berjabat tangan, bukan hanya karena melihat wajah yang cantik, tapi bisa juga dari suara lemah lembutnya seorang perempuan, sehingga menaikkan nafsu dia, nafsu birahinya, ingin berhubungan badan seperti suami istri, atau ingin memiliki menjadi istrinya. Nah, inilah makanya banyak laki-laki jatuh berguguran karena melihat perempuan dari tiga ini, dari telapak tangannya, dari wajahnya, dari suaranya. Berguguran laki-laki semua, bergelimpangan, bertekuk lutut di bawah ketiak perempuan. Nah, kita sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Akhirul dakwah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan bagi sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama mendoakan saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga Allah mengangkat penyakitnya, sehat seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan sahabat-sahabatku, saudaraku, tetap dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, mendapatkan hidayah, petunjuk di jalan yang lurus, bukan di jalan yang dimurkai atau jalan yang disesatkan. Nah, sesuai dengan terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Dan sahabat-sahabatku, saudaraku, dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, mendapatkan rezeki yang halal. Dan jangan lupa untuk memperbaiki sholat. Jangan lupa untuk memperbaiki sholat, karena sholat itu adalah perkara yang pertama kali akan diperiksa. Kalau baik sholatnya, maka baiklah keseluruhan. Kalau jelek sholatnya, maka jeleklah keseluruhan. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.